warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu. Tapi sebelumnya Ibu punya games ya. Nah, di sini ada 5 kata. Hanif boleh? Karbon dioksida ekstrak yang dikeluarkan dari organ paru-paru. Oke, sip. Benar atau salah? Kita submit. Oke, sebelumnya tolong dinyalakan dulu kameranya ya. Ada beberapa gambar di tayangan kalian. Nah, jadi kita sekarang akan belajar apa saja sih kelainan yang mungkin terjadi pada organ. Coba gambar yang kedua ini. Dia kenapa ya? Sesak nafas. Iya, sesak nafas. Nah, hari ini kita akan membuat penyelidikan dengan berliterasi. Kita akan melihat video dulu. Yang pertama kita akan melihat video tentang hati. Bayangkan sebuah baju super yang pas buatmu. Anti kusut setelah bertahun-tahun, bisa memperbaiki dirinya sendiri, kedap air, punya pendingin dan pemanas, dan melindungimu dari bahaya dan radiasi. Dan gratis tentunya. Pada saat bernapas, molekul oksigen akan melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru melewati faring, laring, trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Hati adalah salah satu organ tubuh yang punya peranan atau fungsi sangat penting. Tahu nggak? Hati atau liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh loh. Yap, organ yang berwarna coklat ini punya berat sekitar 1,5 kg. Silakan kalian hubungkan dengan masalah yang sudah Ibu berikan di LKPD. Silakan anak-anak dimulai ya. Iya, Bu. Waktunya 15 menit dari sekarang. Halo kelompok 2. Halo, Bu. Mana progresnya? Belum, Bu, belum ngetik. Berarti informasi dari video nggak bisa banyak-banyak ya? Nggak bisa, dikit aja yang penting. Atau mau pakai punya gue? Ya udah coba. Selamat pagi kelompok 3. Pagi, Ibu. Ya, Bu, Pak Ya, Ibu. sudah mulai melakukan diskusi ya. Ini Vicky tadi ganti kan yang kesimpulan? Ya. Ya, jadi ini siapa? Ya. Halo kelompok Tidak 1. Bu, Iya. Bu. Udah mau selesai ya kayaknya ya? Ayo, Bu. tinggal kesimpulan, Bu. Oke. 3 menit lagi kita kembali ke room utama ya, Nak. Ya, Bu. Ayo, Bu. Oke. Informasi. Mengapa anak-anak? Oh, Ini ayo, nih, mengapa soalnya. anak-anak dan bayi ya? Iya. Maknanya tentang biang keringat kan ya? Ya maknanya ya. Tapi nanti di ujungnya ada kesimpulannya. Ya udah. Dan kekurangan oksigen. Sinta. Apa? Ininya dibaca ya, menurut pengetahuan Oh, kami. Iya, Oh, ya udah. jadi jelas gitu. Oh, ya udah. Ulang. Gak usah ganti. Lanjut aja. Untuk kelompok 3. Halo, Ya, oke. Udah mau selesai berarti ya? Iya, Bu. Oke, 30 detik lagi. Kita kembali ke room utama ya, Nak. Oke. Oke, anak-anak. Sudah kembali semuanya ya di room utama. Presentasi setiap kelompok saya beri waktu sekitar 3-5 menit. Ya.
3 menit usahakan sih selesai, karena nanti 2 menitnya itu tanya jawab. Kelompok 1 sudah lengkap? Sudah, Bu. Nggak, Bu. Kelompok 2 sudah lengkap? Masih ada yang tertinggal ya? Oke, kelompok 3 sudah lengkap juga ya? Udah, Bu. Ya, yang penting kalian Langsung share screen, Bu. boleh, silakan. Kelompok 1 boleh dimulai untuk presentasi hasil penyelidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Hanif Aryazari dan saya akan mempresentasikan mengapa bayi dan anak-anak sering berkeringat. Karena sistem sarafnya belum berkembang sehingga belum bekerja secara maksimal untuk mengendalikan suhu tubuh. Nama saya Muhammad Ihsan Hakim. Di sini saya akan memberitahukan mengapa bayi dan anak-anak sering berkeringat yang saya dapat dari buku. Karena pori-pori kulit mereka lebih kecil dibandingkan pori-pori dewasa. Selain itu, kelenjar dan saluran keluar keringat pada bayi dan anak-anak juga belum sepenuhnya berkembang. Mutiara Pratiwi, mengapa bayi dan anak-anak sering berkeringat menurut Tika? Karena kulit bayi masih dalam tahap perkembangan dan penyempurnaan, sehingga kelenjar keringatnya lebih mudah tersumbat dan pecah. Saya Rizkia Melati. Berdasarkan informasi yang didapat dari video, biang keringat merupakan infeksi pada saluran kelenjar keringat di bawah kulit. Keringat muncul, kemudian kulit tertutup sehingga bisa terjadi infeksi yang menyebabkan munculnya bintik-bintik pada daerah yang berkeringat. Berdasarkan penyelidikan kami, maka dapat kami simpulkan bahwa anak-anak mudah mengalami biang keringat karena kulit bayi belum sepenuhnya berkembang dan masih belum sempurna. Oleh karena itu, bayi sering berkeringat akibat pori-porinya masih kecil. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Introducing topik penyelidikan. Klarifikasi masalah. Menurut kalian, mengapa bayi kuning yang baru lahir perlu diberi penyinaran? Karena bayi tersebut tidak dapat mengontrol bilirubin yang ada di tubuhnya, dan hal itu dapat dikontrol dengan sinar matahari atau fototerapi. Informasi dari buku. Organ hati berperan dalam sistem ekspresi, yaitu mengekspresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Informasi dari artikel. Menyinari bayi di bawah sinar matahari maupun dengan fototerapi memang salah satu cara untuk mengatasi bayi kuning. Bayi baru lahir memang belum mengolah bilirubin secara sempurna, dan dengan menyinarinya mampu menurunkan kadar bilirubin dalam waktu cepat. Informasi dari video. Umumnya bayi kuning terjadi memasuki usia 1 minggu. Tanda-tandanya dari warna kulit. Mata menguning, urin yang lebih pekat, tinja berwarna lebih pucat. Tidak sedikit ya bayi yang baru lahir dan beberapa hari menjadi kuning. Orang tua menjadi khawatir bila anaknya menjadi kuning. Nah, sebenarnya kondisi ini bahaya nggak ya? Oke, di sini kan tadi dijelaskan oleh dokternya tanda-tanda seperti bayi kuning, yaitu contohnya tinjanya berwarna pucat, matanya kuning, serta jika kuning tersebut tidak terlalu parah atau tidak menimbulkan efek bahaya, sebaiknya diatasi dengan cara penyinaran sinar matahari atau fototerapi. Setelah jika kuning tersebut berbahaya, seperti menimbulkan menimbulkan tanda-tanda yang tidak baik, sebaiknya periksa ke dokter. Kesimpulannya adalah kami dapat mengenal seputar informasi tentang bilirubin dan bayi kuning, serta cara penanganan dengan salah satu cara, yaitu sinar matahari atau fototerapi. Silakan mau yang bertanya jawab kok. Boleh Isa. Silakan yang
Oke, bilirubin terjadi karena adanya zat warna empedu yang dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Yang terjadinya bayi akan menguning dan tubuh serta mata menguning. Itu biasanya kalau bayi kuning itu normal kembali berapa hari, Bu? Apa itu menyebabkan yang fatal atau nggak terlalu fatal? Jadi normal bayi kuning itu selama 2 minggu dengan seperti cara penyinaran dari sinar matahari atau fototerapi. Dan kalau ditanya bahaya atau tidak, kan tadi saya bilang bahayanya jika menimbulkan seperti mata kuning atau efek yang berlebihan. Kenapa fototerapi dapat menurunkan bilirubin? Karena fototerapi itu salah satu cara penyinaran buat bayi. Kayak fototerapi mungkin mengandung vitamin atau zat-zat yang sama seperti penyinaran dari matahari. Iya, jadi cahaya tertentu ya itu mampu mengobati atau mengurangi kadar bilirubin. Kenapa? Karena dengan frekuensi tertentu cahaya bisa menguraikan zat-zat yang terkandung dalam darah yang disebut bilirubin tadi. Terima kasih kelompok 2. Kita beri dulu. Ya, bersama-sama. Saya juga terima kasih banyak. Iya, Amanda, James, Alfarabi, sama satu lagi tadi Tania ya. Oke, semuanya sudah saling bekerja sama. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Mengapa seseorang dapat mengalami sesak nafas saat ketakutan atau fobia terhadap sesuatu? Menurut kami, seseorang dapat mengalami sesak nafas saat ketakutan atau fobia, yaitu menurut pengetahuan kami, sesak nafas saat ketakutan atau fobia karena saat kita ketakutan, kita akan banyak mengeluarkan karbon dioksida dan kekurangan oksigen. Informasi dari buku atau handout adalah fobia adalah rasa takut yang berlebih dan fobia termasuk ke dalam penyakit gangguan kecemasan sehingga bisa mengalami sesak nafas dan jika dihubungkan dengan organ paru-paru yaitu kondisi ventilasi yang berlebih yang dibutuhkan untuk mengeliminasi normal di vena yang diproduksi melalui metabolisme selular dan hiperventilasi yang disebabkan oleh infeksi obat-obatan dan ketidakseimbangan asam basa. Informasi dari artikel. Kejadian panik, ketakutan, atau fobia ini mengakibatkan sesak nafas dikarenakan hiperventilasi, yaitu menghembuskan nafas lebih banyak. Hal ini menyebabkan kadar karbon dioksida yang rendah di dalam tubuh, yang efeknya adalah penyempitan pembuluh darah yang memasuk darah ke otak sehingga menimbulkan rasa ringan pada kepala dan kesemutan jari. Berdasarkan penyelidikan kami, maka kami dapat simpulkan bahwa soal seseorang mengalami sesak nafas adalah ketika seseorang mengalami rasa ketakutan yang berlebih yang termasuk respon panik terhadap rasa takut atau fobia yang mengakibatkan sesak nafas sehingga bisa disebut hiperventilasi. Dan seseorang yang mengalami hiperventilasi ini akan menghembuskan nafas lebih banyak dibandingkan dengan menarik nafas karena kadar karbon dioksida yang rendah di dalam tubuh. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini seru banget ya diskusinya. Hari ini seru banget. Tanya jawabnya juga mengalir sekali ya. Ibu senang sekali ngelihat kalian gitu. Semuanya aktif berbicara, mengemukakan pendapat, terus mencari informasinya juga pintar ya, sumbernya bagus-bagus gitu. Nah, jadi intinya penyelidikan ini adalah kemampuan kita untuk menjawab sesuatu tapi dari sumber yang valid. Coba katakan happy ya, coba katakan happy berdasarkan ekspresi yang kamu mau. 1, 2, 3. Happy. Jadi setelah ini kalian silakan membuka WA-nya ya, WA group, kalian klik linknya, kalian isi nama kalian, lalu dijawab pertanyaannya dengan cara memilih benar atau salah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.